Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadil Zulfi Akma. Saya dari Prodi Perbankan Syariah S1, Fakultas Syariah Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Shatibi. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu riwayat Abu Ishaq Al-Shatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Shatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang hidupnya. Yang jelas ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama Al-Shatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, yaitu Shatibah. Shatibah itu Satiba atau Jativa, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Al-Shatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikan di ibu kota kerajaan Nasr di Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat, karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Materi yang kedua yaitu konsep maqasid al-syariah. Sebagai sumber utama agama Islam, Al-Quran mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Al-Quran dalam 3 bagian besar, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Akidah berkaitan dengan dasar-dasar keamanan. Akhlak berkaitan dengan etika dan syariah berkaitan dengan aspek hukum yang muncul dari akwal atau perkataan dan af'al atau perbuatan. Kelompok terakhir, syariah, dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam 2 hal, yakni ibadah atau yang disebut dengan hablum minallah dan muamalah yang disebut dengan hablum minan nas. Al-Quran tidak membuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui beberapa hadisnya ketika sumber inilah Al-Quran dan hadis Nabi yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah. Dalam kerangka ini, Al-Shatibi mengemukakan konsep maqasid al-syariah. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, pembagian maqasid al-syariah. Itu yang pertama ada daruriyat, yang kedua ada hajiyat, yang ketiga ada tahsiniyat. Baik, kita masuk yang pertama yaitu daruriyat. Daruriyat itu merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, hajiyat. Hajat ini merupakan memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Yang terakhir, tahsiniyat. Tahsiniyat itu bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi yang terakhir, pandangan Al-Shatibi di bidang ekonomi. Yang pertama adalah dalam bidang objek kepemilikan. Pada dasarnya Al-Shatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu
terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Yang kedua adalah di bidang pajak. Dalam pandangan Al-Shatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang masalah atau kepentingan umumnya. Ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Baik, selesai dengan materinya, kita masuk ke kesimpulannya. Di sini saya menyimpulkan yang pertama, Imam Ash-Shatibi merupakan salah seorang pemikir Islam yang hidup pada keemasan Islam di Granada, karena kota itu menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Yang kedua, pemikiran Al-Shatibi mengenai maqasid syariah adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan yang sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya. Dalam pengertian yang mutlak, maqasid syariah sendiri menurutnya terbagi menjadi daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil makalah saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.